Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Rahmayani, NPM 2380017 dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zakat, sedekah, dan puasa. Zakat adalah secara luga atau bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah, dan berkembang, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah syara, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Adapun dalil yang dikeluarkan yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg dan berupa makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing seperti beras, sagu, gandum, dan kurma. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarat. Adapun orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan fisabilillah. Yang kedua yaitu sedekah. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Adapun hukum sedekah ialah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada posisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan dan datang kepada kita untuk mohon sedekahnya. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberikan makan, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga walaupun kita tidak memberinya, kita menjadi dosa. Selanjutnya yaitu rukun sedekah dan syaratnya, yaitu pertama orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasawufkan atau memperdayakannya. Yang kedua orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan. Yang ketiga ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul artinya pernyataan penerima dari orang yang menerima pemberian. Dalam bersedekah pahalanya dapat hilang dikarenakan yaitu menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain dalam artinya mengungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Yang kedua yaitu menyinggung hati si penerima sedekah. Yang ketiga ria atau mempunyai niat ingin dipuji-puji dan disanjung-sanjung oleh orang lain. Nah, dalam hal itu maka pahala dalam bersedekah orang tersebut akan hilang sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Manfaat sedekah yaitu dapat membantu meringankan beban orang lain, bukan rasa kasih sayang dan mempererat persaudaraan antar sesama. Sebagai obat penyakit, rendam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Peroleh pahala yang mengalir terus, melapangkan rezekinya, menghapus kesalahan. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa menurut bahasa yaitu berarti menahan diri dari sesuatu, sedangkan menurut istilah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang disertai niat pada siang
hari mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun dalil yang menjelaskan tentang puasa yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pun macam-macam puasa yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, dan puasa nazar. Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua yaitu puasa qada, yaitu puasa yang dilaksanakan oleh orang yang pernah meninggalkan atau tidak mengerjakan puasa wajib karena beberapa halangan, maka dapat menggantinya dengan puasa qada. Yang ketiga yaitu puasa kafarat, yaitu puasa yang dilakukan untuk menembus dosa akibat melakukan dosa besar seperti membunuh. Puasa sunnah ada beberapa, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, puasa hari Arafah, Haram, Asyura, Sya'ban pada bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan, Kamis, Daud. Puasa sunnah pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa yang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri. Keutamaannya adalah seperti berpuasa 1 tahun. Yang kedua, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yaitu puasa yang dilaksanakan sebelum Idul Adha. Ketika memasuki 10 Zulhijjah, maka diharamkan berpuasa. Yang ketiga, puasa Arafah. Puasa itu puasa pada hari atau tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaannya adalah akan dihapuskan dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang. Yang keempat yaitu puasa Muharram, yaitu puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Puasa di bulan ini adalah yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu puasa Asyura, yaitu puasa pada 10 Muharram. Yang keenam yaitu puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Yang ketujuh, puasa pada bulan Muharram atau bulan yang dimuliakan. Nah, bulan haram terdiri dari bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Selanjutnya puasa Senin dan Kamis, yaitu puasa di hari Senin dan Kamis karena kedua hari tersebut adalah hari di mana amal ibadah manusia diangkat. Selanjutnya itu puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa yang disukai Allah. Puasa ini dilakukan dengan berselang-seling, yaitu satu hari berpuasa, maka besoknya tidak, kemudian berpuasa lagi, lalu besoknya tidak, begitu seterusnya. Sekian dari penjelasan saya tentang cukup sekian penjelasan dari saya tentang beberapa pengertian zakat, termasuk dari manfaatnya, hukumnya, dalil yang dijelaskan, dan sedekah, begitu pula dengan sedekah dan berpuasa.
kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.